saudara bisa menyaksikan kehidupan mereka bukan kuat untuk Tuhan Yesus, saudara. Mereka menyaksikan di media, mereka menyaksikan di televisi. Kirimkan uang saudara, pasti kita doakan, pasti akan saudara dapatkan. Setelah orang yang percaya akan berita itu mengirimkan uangnya, mengharapkan bahwa pendeta tersebut mendoakan, setelah uangnya habis tidak sembuh, tawar hati. Saudara dipanggil untuk mengembalikan orang tersebut hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terjadi dan akan terus terjadi, saudara. Di dalam jemaat, tawar hati adalah bagian yang dekat dengan saya dan dekat dengan saudara. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, jika kembali kita melihat saat itu seringkali janda-janda menjadi bagian yang tersingkir. Orang miskin menjadi bagian yang tersingkir. Tiada yang membela mereka. Sehingga sebetulnya di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus itu, segala sesuatunya menyeluruh. Tidak ada pilih kasih. Tidak ada kasta rendah atau kasta tinggi. Tidak ada orang kaya atau orang miskin. Semuanya di dalam Tuhan Yesus seharusnya menjadi satu. Tetapi kembali saudara, biarlah satu bagian demi bagian ini begitu praktikal bagi saya. Begitu praktikal juga sebetulnya bagi saudara. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kembali ini perintah Tuhan lagi. Jangan membalas yang jahat dengan jahat. Apakah saya sudah sanggup, saudara? Apakah saudara sudah sanggup? Senantiasa mungkin dulu. Dari sini saya kembali diingatkan. Dari sini kembali saudara diingatkan bagaimana seharusnya saya hidup sebagai orang Kristen, bagaimana saudara hidup sebagai orang Kristen. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya, kembali Tuhan Yesus itu sendiri. Di atas kayu salib dia berkata, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hidup di dalam kegelapan. Mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan. Sehingga kembali, saya dan saudara boleh belajar. Saya dan saudara boleh diberikan instruksi untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang begitu dekat dengan saya, dan saya yakin juga begitu dekat dengan saudara. Kita baru dikepet di freeway aja bisa panas. Sehingga bagaimana firman Tuhan ini tidak mengingatkan saya, tidak mengingatkan saudara. Saudara diomongin di kerjaan ayat, kelima saudara bisa merah. Bagaimana firman Tuhan ini tidak berbicara bagi kita, saudara. Jika kita tidak mau menerimanya, tidak akan berbicara. Tapi jika kita menyadari bahwa firman Tuhan itu tetap hidup, akan menolong saya, akan menolong saudara. Bersukacitalah senantiasa, rejoice always. Sehingga kembali saudara, rejoice always. Ada satu sukacita, ada satu apa yang disebut joy, itu memang di dalam Tuhan Yesus, yang tidak dikuasai oleh kondisi. Seringkali kita bisa berbahagia, seringkali saudara bisa berbahagia mendapatkan suatu hadiah atau surprise. Tapi sebagai orang Kristen sebetulnya Tuhan sudah memberikan sukacita yang boleh tinggal di hati kita senantiasa, di hati saudara senantiasa, yang tidak bisa lagi digoyahkan oleh dunia ini, yaitu kasih Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus yang sudah kita terima. Sehingga kita tahu pasti bahwa Tuhan itu akan beserta dengan saya, akan beserta dengan saudara. Bahkan kita sudah diberikan satu masa depan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara, jika firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa, bukan karena kondisi saudara, bukan karena kondisi saya, tetapi karena saya dan saudara sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kembali, sukacita itu seharusnya senantiasa juga ada di dalam diri kita, yang bukan karena kondisi, yang bukan karena keadaan yang sementara, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus semata. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, saudara. Seringkali kita juga boleh melihat
mungkin diri saya juga diri saudara. Doa kita seperti instan noodle, saudara. Selesai begitu aja. Kita lihat anak-anak kita sudah berdoa, sudah kilat, saudara. Kilat. Seringkali kita dikejar waktu. Kita tidak memiliki intimasi di dalam doa dengan Tuhan sendiri. Bangun pagi, oh udah telat. Terima kasih Tuhan, saya mau kerja berkati, selesai, saudara. Oh terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Sebetulnya doa itu nantinya tercermin. Kita bawa bagaimana seharian kita hidup, saudara. Kita hidup. Itu mencerminkan bagaimana sebetulnya saya dan saudara memiliki kehidupan di dalam doa. Yang senantiasa kita menjalankan segala sesuatunya seperti biasa. Tetapi hati dan pikiran kita senantiasa bertaut kepada Tuhan. Doa yang kita panjatkan itu bukanlah doa yang hipokritikal, doa yang hipokrit. Tetapi bagaimana yang seharusnya menjadi satu aplikasi yang kita boleh bawa, bukan hanya di dalam tutup mata, tetapi di setiap hal yang kita boleh lakukan menjadi cerminannya. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kembali hal yang susah, saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Kembali hal yang susah sebagai manusia yang masih dikuasai dan hidup di dalam daging ini. Saya yakin juga menjadi bagian yang susah bagi saudara, untuk saudara mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi salahnya bukan saya dan saudara mengucap syukur kalau kita kena celaka. Oh terima kasih Tuhan saya kena celaka. Oh terima kasih Tuhan saya sakit. Bukan begitu saudara maksudnya. Di dalam celaka itu kita diberikan kesanggupan untuk mengucap syukur. Di dalam kesakitan itu kita dimampukan untuk mengucap syukur. Kita bukan mengucap syukur untuk datangnya petaka, tapi di dalam hal-hal yang sudah terjadi itu, kita akan disanggupan Tuhan untuk tetap mengucap syukur sebagai orang percaya. Janganlah padamkan roh. Berikutnya saudara, janganlah padamkan roh. Hubungannya apa? Kalau kita menyanyi biarlah rohmu menyala-nyala, mungkin saat ini banyak orang Kristen yang rohnya padam. Roh mereka hanya hidup di hari Minggu 2 jam mungkin, menyala-nyala saudara. Setelah itu sisanya rohnya padam. Artinya saya dan saudara perlu meminta agar roh Tuhan itu tetap bekerja, sehingga dari situlah saya dan saudara bisa menyaksikan senantiasa, baik di gereja, di persekutuan, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di tempat olahraga, menjadi saksi. Jikalau saudara memadamkan roh itu, hidup kekristenan saudara juga menjadi dingin. Orang luar juga tidak bisa melihat perbedaan sebagai orang Kristen dan orang tidak Kristen, saudara. Jika kembali hari Jumat kemarin sebetulnya saya diingatkan, kita dipanggil, kita diundang untuk menjadi saksi di luar sana. Jika ada yang menyaksikan bahwa pergi ke gereja, tapi dia mengatakan apa? Di luar sana juga orang yang pergi ke gereja nggak lebih daripada diriku jahatnya. Mereka lebih jahat, saudara. Mereka ke gereja tapi kehidupannya lebih jahat. Ngapain aku harus ke gereja, saudara? Jikalau saya dan saudara memadamkan roh yang Tuhan sudah berikan, kembali akhirnya seperti Efesus 4:30 juga katakan, kita akan mendukakan Roh Kudus. Hidup kita tidak menjadi satu kesaksian yang baik. Hidup kita justru akan menjadi satu batu sandungan. Sehingga jangan padamkan roh itu. Jika kita padamkan, saudara, kita tutup Tuhan bekerja melalui diri saya dan diri saudara. Disitulah sebetulnya kita diingatkan. Saudara sudah ada dalam Tuhan Yesus. Saudara sudah dianugerahi